Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang kerjasama Indonesia-Cina. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dalam ekonomi, Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Syarif. Bagaimana kabar Anda, Bung? Bung Yuwana? Alhamdulillah sehat, Bung. Harus sehat. Alhamdulillah. Allah ceria di siang hari yang terik ini. Baik, Bung Yuwana. Ini ada berita menarik tentang kerjasama Indonesia-Cina. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Iya, terima kasih Bung Syarif ya. Berita ini memang baru diluncurkan oleh CNBC Indonesia ya bahwa Presiden RI Pak Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping hari Kamis yang lalu melakukan pertemuan bilateral di Chengdu, Cina. Pertemuan itu sebagai rangkaian perjalanan Presiden Jokowi ke Cina yang akan berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 kemarin, ya, Juli 2023. Dalam pernyataan resmi yang dilayangkan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan perjalanan Presiden Jokowi ke Cina adalah undangan Presiden Xi Jinping. Dan kunjungan itu bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Cina. Bu Menteri Luar Negeri memaparkan pertemuan kedua kepala negara terutama membahas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, selalu mempertimbangkan tenaga lokal dan ramah lingkungan. Ada 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Yang pertama, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian yang kedua, protokol tentang persyaratan fitosanitary untuk ekspor tabasir dari Indonesia ke Tiongkok. Yang ketiga, rencana aksi kerjasama bidang kesehatan. Yang keempat, nota kesepahaman tentang pusat penelitian dan pengembangan bersama. Yang kelima, nota kesepahaman tentang kerjasama perencanaan berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta yang terkait dengan pemindahan ibu kota baru di Indonesia, IKN. Yang keenam, nota kesepahaman tentang peningkatan kerjasama Indonesia-Tiongkok, two countries, three parks. Ya. Yang ketujuh, nota kesepahaman tentang pendidikan bahasa Tiongkok. Yang kedelapan, nota kesepahaman tentang kerjasama ekonomi dan teknis. Jadi ada 8 kesepakatan antara Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping. Kalau diklasifikasikan ada dalam 3 klaster bidang, yaitu bidang ekonomi nomor 128, bidang pendidikan nomor 47, bidang kesehatan nomor 3, nomor 5 dan 6 ini tentang IKN dan two countries twin parks. Jadi kalau secara ideologis bisa kita baca bahwa interaksi eh, Presiden Jokowi dan Xi Jinping ini menunjukkan bahwa kecenderungan rezim Jokowi ke Cina ini semakin kuat. Padahal sudah di ujung akhir masa jabatannya selesai. Bagaimana dengan proses Indonesia maju itu menjadi ibarat kalau orang Jawa bilang itu kabur kanginan. Jadi seperti bingung jadinya. Eh, kita sepakat sebetulnya Indonesia harus maju dalam arti ketika Presiden Jokowi kemarin itu menandatangani proposal Indonesia Emas 2045, itu kan memang ingin maju. Tapi kalau majunya itu ke Cina, berkiblat ke Cina, terus kemudian berkiblat ke ke Bank Dunia atau bahkan termasuk menjadi anggota OECD itu kan kemarin juga juga ramai oleh Menteri Ekonomi, Menteri Koordinator Ekonomi Pak Airlangga Hartarto itu kan. Jadi sudah menjadi anggota G20 juga kan. Seperti apa ya, kabur kanginan kalau orang Jawa bilang, Bung Syarif ya.
Jadi arahnya itu nggak jelas gitu. Bagi komentar saya, kalau memang serius, maka tinggalkan paradigma lama, baik paradigma timur maupun paradigma barat. Baik paradigma barat yang sifatnya kapitalis tulen ya, ideologinya ideologi pasar bebas, maupun paradigma timur dalam arti ideologi komanditer ya, kapitalismenya kapitalisme antara sosialisme dengan sekulerisme yang komanditer sifatnya. Tinggalkan paradigma lama, gunakan paradigma baru, yaitu paradigma Islam. Karena kalau mau maju itu tidak bisa tidak memang harus menggunakan paradigma Islam untuk kemandirian, berdikari, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan, atas rahmat, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya itu kan. Makanya kemudian kita kembali kepada Islam untuk menatap masa depan yang lebih cerah dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah. Itu Bung Sarif yang bisa saya tanggapi terkait dengan kerjasama eh, Indonesia dengan Cina. Kalau kerjasamanya itu tidak membawa Islam ya sia-sia, mubazir itu. Terima kasih Bung Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bung Yuwana. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap Ya, semangat amin, mendakwahkan ekonomi Islam. Amin. amin, amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang kerjasama Indonesia-Cina. Semoga barokah, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.